Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas HTML. Pada video kali ini kita akan mempelajari apa itu HTML dan bagaimana caranya kita membuat struktur dasar HTML untuk membuat halaman website. Baik, untuk pertama, apa itu HTML? HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language. Adalah bahasa yang digunakan untuk membuat halaman website agar dapat ditampilkan pada web browser. Jadi salah satu untuk membuat website yaitu kita bisa menggunakan bahasa HTML. Nah, sejarah HTML dibuat oleh Bapak Tim Berners-Lee. Ia memiliki ide atau pemikiran mengenai sistem hypertext berbasis internet. Perkembangannya dari versi 1, 2, 3 hingga yang sekarang itu adalah versi HTML5. Nah, ini merupakan sejarah singkatnya tentang pembuatan HTML. Teman-teman bisa googling ya untuk lebih detail mengenai sejarah HTML. Di sini kita akan lebih kepada teknis tentang bagaimana kita belajar HTML dan kita implementasikan dalam bentuk codingan. Nah, teman-teman, sebelum kita ngoding, kita perlu tahu dulu nih, codingan apa saja dan struktur apa yang bisa kita gunakan untuk membuat website. Karena kita menggunakan HTML, maka kita harus tahu dulu mengenai tag. Tag itu adalah kode yang dimana kode-kode tersebut dapat menampilkan elemen-elemen membuat satu halaman website. Tag HTML itu terdiri atas dua bagian, yaitu tag pembuka dan tag penutup. Meskipun ada beberapa yang hanya mungkin satu tag saja, namun kebanyakan ada tag pembuka dan tag penutupnya. Nah, untuk ilustrasinya atau gambarannya, gambaran tag itu seperti apa? Nah, kita bisa melihat pada gambar sebelah kanan. Di sini ada tag. Nah, satu baris doc type HTML ini merupakan satu tag. Dia tidak memiliki penutup tag. Kemudian HTML ini juga sebuah tag, tapi dia memiliki tag penutup yaitu /HTML. Ada tag head ditutup dengan /head, ada title ditutup dengan /title, dan body ditutup dengan /body. Tag P ditutup dengan /p. Nah, inilah tag-tag HTML. Sebelum kita memahami fungsi-fungsinya, kita kenali dulu struktur dasar HTML untuk membuat sebuah website. Nah, HTML harus memiliki 4 struktur dasar yang terdiri dari 4 bagian utama, yaitu doctype yang ini yang atas, kemudian HTML, kemudian head, kemudian body. Inilah 4 bagian utama yang harus kita cantumkan ketika kita ngoding dengan menggunakan HTML. Keempat bagian tersebut adalah syarat minimal yang menjadi standar pada struktur global dokumen HTML. Ya, itulah tadi ya. Pokoknya ketika kita mau membangun sebuah website dengan bahasa fundamental HTML, kita harus menyertakan 4 bagian utama ini. Minimal 4 bagian utama ini. Baik, selanjutnya kita akan coba jelaskan apa maksud dari kode-kode berikut ini. Jadi untuk kode yang paling atas, doctype, ini adalah kode penanda. Artinya gini teman-teman, ketika kita membuat coding, kemudian coding kita ditampilkan di web browser. Nah, di sini doctype ini akan menjadi penanda bahwasanya file kita itu adalah file HTML. Kalau kita tidak mencantumkan doctype, maka si browser akan mengkategorikan dengan file lainnya. Nah, secara sah kita sebaiknya menggunakan doctype HTML. Kemudian ada tag HTML. Inilah sesuai dengan bahasa HTML, maka diawali dengan tag HTML. Kemudian ada tag head. Tag head ini adalah sebenarnya fungsinya banyak, namun salah satunya adalah menampilkan judul website kita. Nah, saya coba akan perlihatkan
title ini adanya di mana ketika kita berkunjung atau mengunjungi suatu website. Nah, nanti berhubungan dengan coding yang kita akan buat. Nah, sebenarnya title ini akan berada di tab web browser kita dan akan berisi judul websitenya. Umpamanya Dian Didaktika. Nah, nanti di tab browsernya itu ada Dian Didaktika. Nah, oke, kita coba ilustrasikan ya. Saya coba akan buka website Dian Didaktika. Nah, tag head ini membungkus title. Title ini akan ditampilkan di mana? Di sini nih. Di tab judul tab. Nah, di sini ada Dian Didaktika Islamic School. Ini adalah codingan title tadi ya. Dan nanti selain title ada icon yang bisa kita tampilkan di sana. Untuk sementara kita tampilkan title aja sebagai pemula. Nah, ini bagian head dan masih banyak lagi fungsi dari head. Termasuk kita nanti ketika kita belajar bahasa CSS, kita juga nanti bisa menyertakan CSS-nya di halaman head ini. Nantilah itu di materi selanjutnya. Kemudian ada tag body. Nah, tag body ini adalah seluruh layar utama website kita nih. Dari sini, dari yang putih sampai habis seluruh isi website kita, seperti itu. Inilah yang nanti akan lebih kita concern di sini, di antara tag body, codingan-codingan seperti gambar, membuat menu, membuat tabel, menampilkan gambar seperti ini. Nah, semua itu adalah codingan dan codingannya berada di antara body dan penutupnya seperti itu di sini. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu. Ayo gas ngoding. Sebentar, sebelum kita gas ngoding, kita harus siapin dulu alat-alatnya apa saja. Yang pertama, alat untuk ngoding itu sendiri, yaitu kita sebut sebagai kode editor. Nah, kode editor ini adalah suatu software untuk kita ngoding. Di sini kita akan menggunakan Visual Studio Code. Sebenarnya ada banyak kode editor aplikasi dan itu semua gratis dan rata-rata gratis seperti Sublime Text, kemudian C++, Notepad++, bahkan mungkin kita menggunakan Notepad biasa pun bisa. Cuma untuk memudahkan kita dalam ngoding, saya merekomendasikan menggunakan Visual Studio Code karena kita nanti ada kemudahan-kemudahan yang kita dapat ketika kita menggunakan aplikasi ini. Kemudian yang kedua adalah web browser atau Google Chrome. Baik, sebelum kita ngoding, kita akan install dulu aplikasi kode editor kita, yaitu Visual Studio Code. Nah, cara downloadnya seperti apa? Mari kita simak videonya. Pertama, kita akan coba cari ya, namanya download Visual Studio Code. Nah, di link yang teratas download Visual Studio Code kita klik. Nah, di sini kita pilih yang Windows. Kita download, klik aja. Tunggu, nanti ada muncul seperti ini. Kita save. Karena saya sudah mendownload, maka saya cancel aja. Teman-teman bisa save ya. Nah, setelah di-download, kita akan install aplikasi Visual Studio Code-nya. Tadi saya download di folder download. Nah, ini aplikasinya. Untuk installnya ada dua cara. Teman-teman bisa double klik atau klik kanan, kemudian pilih Run as Administrator. Kemudian ada pemberitahuan, kita klik OK. Nah, di sini kita pilih Accept the agreement, kemudian pilih Next. Di sini ada keterangan mau ditampilin di desktop nggak aplikasinya. Kalau iya, kita centang aja. Kalau enggak,
kita next. Kita bisa cari kok di Windows gitu. Next, kemudian kita install. Silakan teman-teman klik install. Saya sudah install, jadi saya cancel. Nah, setelah aplikasinya terinstall, nanti teman-teman bisa membukanya ya. Saya akan coba buka. Nah, klik Windows, terus cari kode Visual Studio Code. Nah, ini bekas tadi ya. Oke, saya clear dulu. Saya bikin baru untuk sama-sama kita memahami aplikasi Visual Studio Code. Nah, teman-teman jangan bingung, untuk penjelasan mengenai aplikasi ini silakan teman-teman ikuti saja bagaimana cara menggunakannya. Baik, yang pertama kita akan membuat file baru, halaman untuk kita ngoding, yaitu dengan cara klik file kemudian new file. Nah, kita akan ketikkan codingan tadi nih, yang ini ya, selanjutnya nih. Nah, yang ini kita akan menuliskan kode dasar struktur HTML, lalu kita akan simpan dengan ekstensi .html, lalu kita akan tampilkan hasil dari codingan kita. Ini saya kecilkan, saya taruh sini biar teman-teman bisa lihat. Oke, segini. Ini saya kecilkan. Teman-teman nggak perlu dikecilin, ini hanya untuk menampilkan saja. Nah, kita akan coding yang ini ya. Kita gedekan. Nah, pertama kita akan tulis kurung buka. Kurung buka ini kita menekan shift, koma, tanda seru, dot, type, kemudian HTML. Setelah itu kita tulis tag HTML, kita tulis lagi head. Di dalam head ada title untuk memunculkan judul dari website kita. Site pertamaku. Di bawahnya head ada body. Nah, di sini ya. Bentar. Ada body. Nah, di body ini kita akan tuliskan paragraf. Ini adalah, mungkin gini aja. Halo, selamat pagi dunia. Salam programmer. Nah, setelah seperti ini, kita akan simpan dengan ekstensi .html. Artinya kita simpan, klik file, terus kita pilih save. Nah, untuk memudahkan kita ke latihan-latihan selanjutnya, kita akan buat satu folder khusus yang diberi nama belajar HTML. Saya sudah buat. Ini saya hapus dulu. Kemudian kita kasih nama index HTML. Kita simpan. Nah, simpan. Setelah kita simpan, bagaimana cara kita menampilkan di web browser? Nah, kita pergi ke folder yang kita buat tadi, belajar HTML. Terus tadi kan kita buat index.html ya. Ekstensinya tidak akan kelihatan, jadi akan terlihat filenya index. Tapi kita bisa lihat di klik kanan di properties, file kita itu berekstensi .html. Nah, untuk memunculkan di web browsernya, klik kanan, open with Google Chrome. Nah, inilah tampilan codingan yang kita buat tadi. Nah, seperti ini ya. Untuk head, website pertamaku berada di sini, website pertamaku, dan di bodinya, di yang putih ini, seluruh layar putih, kita isi dengan halo selamat pagi dunia, salam programmer.
itulah tadi kita sudah mengoding struktur HTML dasar dan kita sudah menampilkan di web browser. Selamat teman-teman sudah menjadi programmer meskipun baru sedikit yang teman-teman coding. Ya, coffee break. Untuk materi pada video kali ini kita cukupkan. Pembahasan selanjutnya kita akan belajar mengenai tag HTML headings, paragraph, styles, dan formatting. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.